Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat Tadarus dan Sufi Akhir Zaman. Nah, kali ini saya akan mengutip tentang fenomena akhir zaman, yang mana umat manusia saat ini, terkhusus dari yang mengaku umat Nabi Muhammad, tetapi saya dengan membaca beberapa hadis yang menyatakan bahwa fenomena akhir zaman ini telah dinubuatkan, telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad, bahwa Islam di akhir zaman sudah tidak sesuai lagi dengan Islam yang diajarkan Rasulullah Muhammad. Itu artinya bahwa Islam hanya namanya saja, hanya cangkangnya saja, seperti yang disampaikan. Akan datang satu zaman Islam tinggal namanya saja, dan Al-Quran tinggal hanya tulisannya saja. Masjid-masjid dibangun megah, tetapi kosong dari hidayah, dan seburuk-buruk makhluk di kolong langit, yaitu adalah ulamanya. Saya sangat miris mendengar atau membaca hadis ini. Sejahat itukah, seburuk itukah ulama-ulama akhir zaman? Nah, dengan keprihatinan ini saya menyampaikan bahwa di zaman ini saya dengan bimbingan guru menyampaikan bahwa inilah pembaharuan agama tauhid, kebangkitan agama tauhid, yang mana agama adalah ma'rifatullah, dan awalnya orang beragama adalah mengenal Allah. Jadi pertanyaannya, apabila saudara-saudaraku merasa sudah beragama, harus dipastikan bahwa saudara-saudaraku sudah mengenal Allah, karena awaludin ma'rifatullah, dan awalnya beragama adalah mengenal Allah, yang mana yang hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini salah satu contoh atau salah satu hadis yang digaris bawahi. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nih, akan datang satu zaman di mana orang-orang berkumpul di masjid. Berkumpul di masjid berarti orangnya banyak untuk sholat berjamaah, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang mukmin. Mukmin artinya orang yang beriman. Atau hadis lain, nanti akan datang satu zaman di mana seorang muadzin melantunkan azan, kemudian orang-orang menegakkan sholat, tetapi di antara mereka tidak ada yang mukmin. Ini hadis Kanzul Umal. Saya ngeri sekali. Ini yang disebutkan zaman umat muslim banyak, jutaan, bahkan di Indonesia adalah umat yang muslim terbanyak di dunia. Tetapi dengan hadis ini, sholat berjamaah, tetapi di antara mereka tidak ada satupun yang mukmin. Pertanyaannya, apakah mereka-mereka yang sholat itu hanya sekedar sholat jasad, atau hanya melaksanakan ritual gerakan saja? Makanya poin yang penting adalah beriman dulu, baru berislam. Rasulullah Muhammad 13 tahun sebelum menerima perintah sholat. Jadi selama 13 tahun itu, apa yang beliau lakukan? Yaitu berjalan, menapaki, mengenal Allah. Makanya Islam itu harus kafah. Islam jasmani dan rohani.
Jadi yang disampaikan dalam hadis tadi adalah dipastikan hanya Islam jasmani, dan ritual sholat yang dilaksanakan berjamaah di masjid itu hanya olahraga saja. Ini adalah hadis, bukan pernyataan saya. Pastikan jangan sampai Islam saudara-saudaraku tidak ada imannya. Dan ingat, iman adalah nur yang dimasukkan ke dalam kolbu. Iman bukan kepercayaan, iman bukan keyakinan, iman bukan pengetahuan, tetapi iman adalah nur yang dimasukkan ke dalam kolbu. Itulah iman. Dipastikan segeralah berbaiat. Itu adalah awalnya bersahadat. Dan ketika sholat, ingat, yang diingat adalah ketika saudara-saudaraku bersahadat, itulah baiat, bersaksi akan Allah dan Rasulnya. Ini tentang praktik Thariqah Qadim, Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.